wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanul hadirun rahimakumullah. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana bahwa dengan puji syukur, bahwa dengan pujinya Allah dalam arti kata kita bersyukur, dengan pujinya Allah bahwa kita pada malam hari ini dengan izinnya Allah sehingga kita dipertemukan satu sama lain. Hal ini antara yang artinya yang dapat kita pertemukan ini hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, di mana bahwa yang selain daripada Allah ini tidak ada, ya cuma ada, yang ada itu adalah Allah Subhanahu sendiri. Maka ini sepatutnya bagi kita yang hadir, yang pada malam hari ini, yaitu dalam bersyukur. Dengan bersyukur ini dalam maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu itu dengan menghabiskan. Jadi dia menghabiskan diri kita ini kepada Allah. Jadi yang ada itu hanya Allah Subhanahu itu sendiri. Maka oleh karena itu dengan pertemuan kita ini kita adalah menurut di dalam arti kalimat tauhid yang sudah tercantum, yaitu dengan kalimatnya la ilaha illallah. Ini merupakan bahwa itu ialah dengan kata itu muraqabah. Arti muraqabah yang maksud ini pertemuan atau perjumpaan. Jadi dengan perjumpaan ini kepada Allah SWT itu kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi kita dikatakan masih muraqabah bahwa diri kita itu habis, diri kita tidak ada. Kenapa tidak ada ini? Karena yang ada itu hanya wujudnya Allah. Wujudnya Allah ini yaitu satu, ahadiyat. Ya. Ahadiyat itu tidak ada sesuatu pun yang pada waktu itu semata-mata ialah hanya itu zat semata-mata, tidak ada yang lain. Itu dikatakan la ta'yun, artinya tidak ada satu bangunan dan lain sebagainya. Kemudian oleh karena zat Allah SWT ini jadi memperkenalkan dirinya, An-Nur ini yang terjadi yang pertama kali yaitu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ta'yun awal atau kejadian pertama. Kejadian pertama itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu apabila kita dapat menyambung kepada yang lain, maka itu dikatakan itu ialah kita di bawah kitab dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di bawah kitab menurut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, inilah maka terjadi pada waktu itu yang pertama kali apabila sudah dapat nur tadi, maka ditilik oleh zat itu sendiri.
Kalau ditilik oleh zat bahwa diri Muhammad ini itu berkeringat, ya. Nah, dengan arti yang pada pertama kali itu dengan pengertian berkeringat atau berperlu ini, maka jadi lautan yang luas. Jadi lautan luas tidak ada tebing, ya, belum ada tanah. Jadi pada waktu kita bikin sekarang kita bikin tidak ada tanah, tidak ada tebing, itu semata-mata di lautan. Nah, di lautan ini kemudian ditilik, diperhatikan oleh zat itu, maka lautan ini bergelombang, ya. Bergelombang ini artinya datangnya itu api, ya. Bergelombang ini maka api. Oleh karena panas, ya, panas tadi ditilik oleh manusia tadi, akhirnya datang angin dan uap-uap dari panas ini maka dibawa ke atas, ya. Ke atas ini maka jadi langit. Jadi langit yang sekarang ini, langit yang kejadian yang hati takdun awal yang terjadi, ya. Kelihatannya kalau namanya selain daripada Allah itu berubah, kelihatannya langit tidak berubah-ubah, ya. Apakah macam itu? Tidak berubah. Lain yang maksudnya tidak berubah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berubah-ubah. Oleh karena itulah kita hati mengawasi tidak berubah itu memang senang. Kalau dia berubah, sengsara kita nuntutnya. Sengsara tadi sekali berubah macam itu. Nah itu susah. Oleh karena tidak berubah ini, jadi mudah kita ngubah, kita mudah menemukannya. Tidak berubah-ubah. Nah, sekarang pengertian tidak berubah ini kita buktikan masing-masing, ya, tidak berubah. Nah, yang tidak berubah sekarang kita, yang ini, yang saya maksudkan ini, kita pandang. Yang ini macam inilah. Kalau kita lain, yang macam ini maka tidak berubah. Dan buktinya tidak berubah. Kita melihat tidak berubah, arti melihat kepada Allah SWT. Ya, kalau berubah-ubah itu arti buka. Ya, Tuhan berubah, kali tidak, kali berubah, nah itu buka. Kalau tidak berubah-ubah menurut pandangan kamu, nah itu dia. Dan tidak berubah-ubah, ya. Jadi walaupun masa kapanpun, walaupun tempat dimanapun, dia tidak berubah-ubah, ya. Nah, maka oleh karena itu, inilah bagi namanya umat Islam untuk nuntut kepada Allah SWT ini paling mudah. Tapi asal kita galak. Kalau tidak galak, sulit. Kadang belajar ini buru-buru tahun tidak ngerti. Iya. Nah ini bahaya. Nah jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita pada malam hari ini dengan tidaknya berubah Allah, pun diri kita tetap kita tidak ini, kita percaya kepada yang lain. Nah ini. Dan Allah SWT itu ini punya takwil, ya, punya mir'ah. Artinya takwil ini maksud tidak meluas, ya. Takwil kepada daun-daun itu hijau. Nah, dengan daun tidak artinya merah atau kuning itu maka takwil murah. Jadi apabila kita melihat daun tidak berubah, itu takwil murah. Maka tidak berubah-ubah dimanapun.
Dan kapanpun. Sekarang kita ini umpamanya di Indonesia hijau. Sekarang kita keluar dari Indonesia, hijau juga daun-daun yang hijau di luar itu. Jadi nama takwil Tuhan tadi macam itu. Kita yang senantiasa melihat kepada Allah Tuhan. Jadi Allah tidak boleh tidak. Yang tulis itu kalau kita tidak mau tulis. Iya, segala. Ya. Kalau memang kita mau baca yang tepat, sekarang kita nih tadinya tidak nyata, tadinya bahwa kita tuh arti apabila ketemu dengan Allah maka kita pun tidak ada. Sekarang kenapa kita ada nih? Nah inilah menunjukkan bahwa ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, ya, dinyatakannya, dimadhurkannya atau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kami nyata itu melihat kepada Allah, bukan melihat ke orang bukan. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat hati kita yang nyata tidak hati sekarang ada, berarti itulah Tuhan yang nyatanya, bukan orangnya. Ya. Makanya Allah itu berfirman, kenapa? Saya menjadikan sesuatu ini artinya untuk menyatakan dirinya. Dan bukan arti kata tidak ada sesuatu dia tidak dilakukan. Karena tujuannya sesuatu ini supaya engkau mengerti bahwa diri kita nyata. Ya. Nyata pada malam hari, nyata pada siang hari. Ya. Dia nyata tadi oleh karena ada sesuatu. Ya. Nah, maka sesuatu ini bagi Allah itu dia bukan sesuatu. Dia bukan sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan. Dia bukan sesuatu. Ya. Nah, kalau sesuatu macam ini dibuat oleh Allah. Ya. Jadi siapa sepertinya baik dari pembangunan, ya, baik dalam perhiasan dan sebagainya itu pasti namanya Allah itu sendirilah yang menjadikannya. Ya. Maka oleh karena itu dalam kita pada malam hari ini saya mengambil satu judul bahwasanya tidak akan terhenti permintaan itu yang langsung kepada Allah. Ya, tidak akan terhenti kalau kita langsung kepada Allah. Jangan kita nyembah atau meletakkan, ya, kadang-kadang paham kita ini, ya, dengan mengatakan orang lain, ya, kalau di zaman dulu saya teringatnya itu, kalau kita mulai memilih sedekah, dulu kan ada nama juga menyam, apa namanya, berdebat kalau berdebat gitu. Nah, kalau ada sudah menyam tadi, atapnya sudah meluap-luap baru mulai. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya paham dari Buddha. Orang Buddha itu kalau dimulai apa saja masuk namanya dimulai. Maka Indonesia ikut karena di Indonesia ini agama yang paling tua itu adalah Buddha dan Hindu. Islam ini sebenarnya yang terakhir. Jadi banyak namanya ngikut-ngikut. Seperti satu contoh. Kalau di zaman dahulu orang Buddha ini ada kematian, rami-rami kumpul. Rami kumpulan ini macam-macam. Berjudilah, kadang-kadang organ dan lain sebagainya.
Itu tidak masuk. Jadi kalau orang kematian pakai organ, nyanyi karaoke. Nah, pada waktu itu oleh karena Pak daripada ulama, ya, ulama ini menegur, lain kali jangan macam ini, kita ini lebih baik, ya, kita lebih baik membaca arti Al-Quran, belajar, ya, nah itu, nah maksudnya wali itu apabila kita sudah biasa maka diubah. Oleh karena itu tidak bisa berubah, oleh karena dia ada yang mati, tidak bisa berubah. Maka oleh karena itu di Indonesia kalau ada kematian baju yatim, Ya, dialihin. ya, itu sebenarnya bukan itu sebenarnya, ya, bukan yang sebenarnya bukan baju yatim. Oleh karena kita sudah menjadi kebiasaan, maka baju yatim malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya. Dan kadang-kadang pun baju yatim ini kehilangan, kemalingan. Iya. Ada baju yatim. Iya, iya. Ada kadang-kadang naik haji baju yatim. Nggak mati. Jadi saya kadang-kadang itu yatim ini bingung, saya apa mau macam-macam. Segala macam yatim. Kemalingan janji macam yatim. Sekarat pakai Ya. Yasin. Oleh karena itu kadang-kadang di bulan apa kita nih sebelum puasa tuh nah lain macam yatim mulu. Nah itu makanya yatim ini tidak ada patokan. Bingung ya Yasinnya. Baju yatim. Jadi sebenarnya bagi saya ini tidak pernah kalau saya sedekah bulan tua, ya, saya tidak pernah sedekah. Apa? Itu orang Hindu. Kalau orang Hindu bulan tua ini sedekah buat makan makanan, karena orang kadang ditaruh di pucuk pintu. Iya. Nah, kadang-kadang ditendang utang macam-macam. Iya. Nah makanya Indonesia ini karena dia lagi baru nurut baik. Iya. Nah itu makanya kita jangan mudah-mudah nurut. Iya. Kita apalagi kita tahu dengan Tuhan. Jangan kita merentah-rentahkan, kami kadang-kadang minta tolong dari dukun. Dukun itu pula kita ternyata mandi lagi jarang. Buntu loh. Mandi lagi jarang, kita minta tolong. Tidak gosok gigi loh. Dibuat-buatnya, kita percaya. Jadi kalau menurut ini memang artinya kita itu terjauh. Paham kita itu banyak masih dimasuki daripada mudah itu. Ya. Jadi oleh karena itu jangan mudah-mudah gitu. Nah sekarang kita yakin bahwasanya apa yang kamu percayakan, karena Allah SWT tidak jauh daripada kita dan yang kita, ya. Iya. Tidak akan terhenti permintaan itu yang langsung kepada Allah SWT. Artinya langsung. Apa kata dari itu menunjukkan bahasa Arabnya? Mata waqafu mutalibu anta talibu birabika wala maitara mutalibun anta talibu binafsika, yang artinya tidak terhenti, yang dituntut engkau menuntut dia dengan Tuhanmu karena yang kaya lagi mulia dan kuasa. Nah jadi oleh karena itu
Jadi nak masalah nuntun. Arti kalau nuntun yang maha kuasa, yang maha mulia itu nuntun. Bukan dicari. Nah, ini. Jadi apa maksud dicari? Mencari itu artinya barang yang hilang, barang yang tidak ada, artinya tidak kekal. Kalau kita nonton ini yang sebenarnya, kita menonton duit, mendekati nonton duit, mencari itu lah, mencari duit, mencari harta, yang kenapa? Barangnya tidak ada. Nah, dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah itu ada berarti nuntut. Apa yang maksud dalam firman Tuhan? Ud'uni astajib. Dalam Al-Quran itu, maka yang ialah dengan tuntut tadi, Ud'uni, tuntutlah olehmu. Ya. Istajib, oleh karena kau nonton, istajib itu kutunjukkan. Ya, bukan kekabulkan ini. Karena orang nonton itu berarti hidup batin. Istajib berarti ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu, seperti kita belajar, ini bukan kita mencari, kita menurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada. Allah pasti ada. Nah, kalau mencari itu barangnya kemana? Apa namanya cari gawi? Ya cari gawi pasti namanya duit. Duit itu tidak ada. Duit itu walaupun ada, lecang hilang, habis. Itu istilah. Jadi perbedaan antara duit dengan Tuhan. Kalau Tuhannya dinuntut, kalau pada duit ini mencari. Jadi kita tidak berkecil hati. Memang yang kita cari memang dekat ini ya. Ya. Kadang dapat itu apa? Paling-paling 2 jam 3 jam habis lagi. Rungkat. Ya, kadang-kadang antum bayar kepada orang lain. Nah, itu yang mau dimaksud tidak. Ya. Jadi kalau kita mencari, berarti barang itu tidak ada. Ya. Nah, apa maksudnya? Yang kita tuntut ini, Tuhan itu maha mulia. Tuhan itu maha gagah. Tuhan itu maha kuasa. Itu nama kita. Ya. Jadi kata Tuhan tadi, tuntutlah aku. Istajib, artinya buku pernah kutunjukkan. Kalau kau menuntut aku, kutunjukkan. Aku tidak pernah aku tunjukkan. Ada kadang-kadang aku langsung tahun-tahun aku Tuhan dan nunjuk. Itu salah kamu. Ya, tidak nuntut. Dia contohnya disuruh nuntut, kata kamu mencari. Iya. Mana ketemu? Nyari Tuhan. Tuhan nuntut suruhnya tuntut, tapi kita tidak mencari. Iya. Dan ketemu. Mending salah. Ya. Tuhan yang pasti ada. Nah, sekarang sudah dapat. Kita jelas pada malam hari ini. Ya. Yang jelas itu ini penglihatan kita lampu. Lampu tidak bercahaya menunjukkan dengan nur Allah SWT. Ya. Ya selamanya macam ini sudah, tapi kita tuh seolah-olah ada yang untuk Tuhan tuh ada bentuknya. Ya. Bentuknya ini tidak pernah ketemu. Mana bentuknya Tuhan? Orang seperti macam ini seumur hidup yang menonton. Seumur hidup. Seumur hidup dia nonton Tuhan dan jadi Tuhan macam itu. Dan ketemu. Nah,
Ya, artinya bukan salah Tuhan, kita yang salah. Kita arti mencari bentuk tadi ya. Karena kita lemah, tadi kamu ini lemah dan tidak kuasa, oleh karena itu tidak mudah engkau menuntut dia dengan dirimu, karena dirimu itu lemah, hina, lagi pikir, lagi hakir, hati-hati itu berajak, ya malah anugerahnya Allah Taala. Nah, jadi kita diri lemah, diri yang tidak kuasa. Nah, kita hati menuntut Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan itu untuk kita. Kenapa? Karena Dia kuasa. Ya. Apa yang dituntutnya? Hati yang bersih. Kira-kira hati kamu bersih belum? Itu tahu kamu dewe. Ya. Dikatakan hati bersih ini tidak ada yang lain semata-mata diberi kepada Allah SWT. Itu bersih. Ya. Nah, tapi kalau belum bersih, pasti kamu tidak, artinya tidak akan terbuka. Ya. Oleh karena kita itu belum matanya kita bersih. Oleh karena itu hati kita matang. Kalau sudah bersih, Tuhan berkewajiban untuk kita. Memang macam itu. Dicarinya hati yang bersih. Ya. Nah, kalau tidak bersih, tidak bisa dicari, tidak bisa dituntut oleh Tuhan. Tapi kalau sudah bersih, nah, sekarang sudah tahu. Kenapa saya ini tidak temu-temu? Saya ngaji sudah 5 tahun, 6 tahun, tapi masih temu. Coba pikir kamu sendiri. Pikir baik. Kamu jangan nyalakan orang. Salahkan diri kamu sendiri. Iya. Ya. Kita ini kadang-kadang salah temu dewek, tapi nyalakan orang lain. Iya. Nah, ini Benar. ya, nyalakan orang lain. Iya. Nah, ini Benar. ya, nyalakan orang lain. Kenapa udah ketemu ini? Kepada Tuhan bukan bertemu. Nah, Jumpa. kalau kita ini umpamanya sama baru ketemu. Nah, ketemu dengan Tuhan bukan bertemu muka. Nah, apa? Itu ada diketahui, bukan bertemu muka. Ya. Nah, maka dia tadi nuntut kepada yang betul-betul, artinya orang yang nuntut hati bersih hatinya. Ya. Tidak ada kotoran-kotoran, itu masalah keduniaan, masalah akhir dan lain sebagainya. Dituntut oleh Tuhan itu nama nur ilahi. Nah, jadi nur ilahi ketemu. Nah, dia bertemu. Dia berani nemukan, bukan kita bertemu dengan dia. Nah, ini makin masalahnya. Ya, jadi oleh karena itu, marilah hal ini kita perbaiki. Ya. Jadi kita perbaiki itu arti untuk membersihkannya. Iya, jadi inilah kediaman ubudiyat. Arti ubudiyat itu hamba yang menyerah, ya. Terlebih utama, yaitulah terlebih tinggi makomnya, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada segala hamba yang lain. Artinya hambanya ada. Nah, artinya apa? Ini kita merasa sendiri. Oh, kebenaran Allah itu ada, terasa. Nah, itulah dia.
Itulah dia. Nah, ujung itulah dia kan dibentuk lidah. Iya. Ya. Nah. Jadi ada tuh. Tidak pernah hilang, tidak pernah ngapok. Ya. Nah, kamu belum pernah ketemu, tetapi kamu sendiri bisa ngomong, bisa nyengong, ya, bisa bergerak. Kata kemudian nanti, nah pada itu yang terbatas. Kenapa? Karena belum ketemu. Pada kamu masih banyak bergerak. Iya. Kamu masih banyak ngomong, ya. Ini jadi namanya padahal Tuhan itu tidak boleh tidak. Di mana kamu berada? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi kan sudah dibaca. Ya. Ya, di dalam surah Hadid, surah Al-Hadid. Ya. Wa huwa ma'akum. Dia menyertai kamu, bukan kamu tetap dalam muka. Dia menyertai kamu jikalau kamu hati sudah bersih. Nah, itu baik. Ya, maka oleh karena itu juga firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ya. Yang artinya tidak kujadikan, tidak kujadikan. Iya, namun kita tidak kujadikan dan manusia tidak kujadikannya. Nah, kecuali beribadah kepadaku. Jadi nama kita ini tidak dijadikan Tuhan. Nah, maka ini kejadian. Ya. Tidak kejadian, tapi ini kejadian. Nah, kapan kita melihat ini? Nah, ini. Dan kalau kapan kita namanya arti kejadian daripada Allah SWT itu sendiri. Ya. Makanya kita jangan mudah-mudah yang jahat ke orang lain, tidak setuju dengan orang lain. Kenapa? Kalau kebenaran memang kejadian ini sudah pas, jadi ya, itu makanya jadi ada yang nyampak, ada yang di toko becak, ada yang di toko mobil, ada satu kejadian. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bagi kita itu selalu waspada. Waspada di dalam artinya inilah menunjukkan bahwa Tuhan itu kadang-kadang teroki dia naik, sudah teroki tanah itu masih turun, ini jadi. Nah, jadi kejadian ini kapan waktunya? Ya, dia tidak ngomong tidak. Awas ini kujadikan. Lemah sudah waspada. Kapan tak jadi itu takdir. Sudah. Apa yang dikatakan? Omongan Tuhan pasti. Nampak, patah. Itu yang kejadian dijadikan oleh Allah SWT. Kemudian hamba ini dipilih Allah Rasulnya. Iya, jadi dia hamba yang kemudian itu dipilih yaitu Rasulullah. Ya, maka mengisyaratkan kepada ya, hati diberi tawadu menyerah kepada Allah SWT. Maka memilih yang kemudian bagi Allah. Nah, bahkan Allah itu dia memilih orang yang baik hati, dia betul-betul sudah nyerah kepada Allah SWT. Itu yang terpilih. Ya. Tatkala tawadu ya dengan
memilih ubudiyat bagi Allah Ta'ala, maka didatangkan Allah akan dia, maka dijadikan penghulu anak Adam. Nah, ini manusia ya. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami penghulu anak Adam, tidak lagi nikah. Yang tolong-tolong kita, yang kita minta-minta, ya ini makna. Ya. Jadi yang terpilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini orang yang sudah jujur. Ini memperhatikan jujur hati. Siapapun, walaupun agama lain, ya, kalau dia jujur, nah inilah. Maka itulah katanya, tatkala Tuhan meneguhkan saya, kamu sekarang berpikir kamu baik. Yang macam itu, kamu tuh supaya hati kamu itu benar. Yang lain-lain ini, itu aku gak ada urusan. Artinya, rata-rata memilih hati yang jujur. Ya, hati yang jujur. Orang umpamanya jujur, kadang-kadang jujur di luarnya bagus, tapi dalam tidak. Ya, di luarnya bagus. Ya, kita kadang-kadang itu jujur kita nih, omong kita dewi. Begitu bukan itu bukan. Jujur hati. Ya. Kalau misalnya memberi, diberikan, yang memberi ini hati bukan kita, bukan. Allah memberikan, yang menerima Allah itu sendiri. Ya. Jadi jangan kita mengatakan aku banyak ini digajikannya. Sadar kita jujur berikan. Kadang-kadang saya pernah jujur pernah saya tidak ada uang. Selagi saya mudik perlu dia ketek. Pada waktu itu saya sembahyang di Remko. Terakhir aku bertemu bungkus emas. Ini namanya ini kotak itu. Uang lewat danau. Dan uangnya aduh mas, kira-kira masih baru mau melinya. Masih ada orangnya, suratnya masih ada. Aku pikir, anu lah ini. Aku dah ganti duit ini. Dah ganti duit. Aku dah menang kedua. Aku dah duduk berjalan. Nah, maka kunjungkan kepada ketua masjid. Pak, tolong sampaikan ini ada emas. Kalau orang mencari, juga antara apa dia membeli, tahu juga. Nah, aku salah, teranglah dia. Nah, tiba-tiba mudik pada waktu itu bertemu dengan kawan sekolahku dulu. Lama tak ketemu, kira-kira 20 tahun tak ketemu dengan dia ya. Nah, uang Lampung ketemu. Nanti manggil, Mas, di mana kamu? Juga ada kau. Nah, kamu itu ikut aku ke rumah. Berarti aku nih datang ke rumah baru bayar duit ini. Lagi dia melilang
beli bahan-bahan, beli roti, itu banyak gawai. Nah cuma Imar, aku udah jadi, mau ngapun. Gua tuh taruhlah kawan, pemilik rumah sakit. Aku nak rumah sakit, ini gawaran. Nah, benting mata di mata tak itu. Nah, ini orang roti segala macamnya sudah duit pula ya. Nah, jadi mata ini kira-kira itu seberapa sebulan. Nah, bagi orang tadi aku percaya baik. Nah, ninjuknya ya terima kasih, dan ninjuknya sudah. Cuma kejujuranku ini tadi, kalau aku tidak jujur, tentunya tidak tunjukkan yang dia. Tidak. Lebih dulu aku butuh. Kedua, ya. Kalau karena tadi terpikir, cuma pada waktu aku tidak pikir, aku tidur tidak pikir dah. Kerjaan teman-teman yang hilang. Oh yang hilang ini itu Cari yang apa yang mati itu uangnya banyak melewatinya, uang dari masjid. Aku terakhir nggak ketemu. Nah jadi tentang kejujuran ini tidak baca kita menilai kita dari dia. Nah jadi tadi emak tadi tidak orang lain, aku orang lain yang hidup aku. Nah, kedua nampak sayuran, yang keduanya roti segala macam, makan untuk makan anak uji itu. Kawan sekolah 30 tahun datang, hancur tadi. Entah juga pun kawannya, apa ini malaikat datang. kawan jadi-jadian. Datang ini ya. Ngakunya nanti 30 tahun dan bertemu. Ya. Jadi makanya jujur ini bro. Jadi Tuhan kamu tuh pikir kamu baik. Jangan pikirkan wong. Iya, iya. Pikir apa? Tentang kejujuran tadi. Jadi aku pada waktu itu aku dah lagi mikir aku dewe. Nah ini ya. Jadi oleh karena itu inilah karena kita sebagaimana lemah, hina, ya itu namanya. Kalau Tuhan ini maha kuasa, Dia maha gagah, maha mulia, ya. Jadi tidak mudah dituntut dari berbangsa agama atau bangsa dunia, dan mudah dah, ya. Engkau menuntut dia dengan dirimu, ya, ya. Dengan dirimu padahal berpegang atau dengan hawamu atau kuat-kuatmu. Yang demikian ini bukan kehendak Allah. Karena hawa nafsu bilang, bukan kehendak Allah tadi. Ia itu memang tidak baca. Kita hina, kita berpikir, kita hakir, ya. Nah, jadi kita tidak bisa, artinya memberikan pertolongan lain. Yang namanya baik itu adalah Allah SWT sendiri, ya. Nah, tetapi kadang-kadang ini tadi berpikir, jadi aku tadi memang ditunjukkan oleh Tuhan, itu artinya barang emas. Nah, jadi emas ini berharga. Lama aku ada duit barangkali, ini dia kasih duit. Tetapi aku duit. Walaupun aku mau di duit, nunggu duit.
di rumah main lagi. Kalau ada duit puluh berangkat itu tak lewat. Nah, ini apa? Penting ini, nah kejujuran. Sebenarnya hati ini apa namanya? Kalau mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu adalah baitullah. Jadi hati tadi rumah Allah. Nah kalau kita terpikir, memang duduk. Kalau terpikir bahwa ini rumah Allah, ya. Kalau tidak terpikir rumah Allah, tidak duduk, sulit dong. Sulit kita lakukan jujur ini. Sulit. Dua lagi bini banyak tak, tidak temu. Bangsa kata main. Ini bantahan main. Tidak sejujuran tak. Sejujuran. Tino. Kurang tentang main gitu nih. Iya ya. Tentang main ya. Iya. Siapapun di dalam rumah tangga pasti ada balahan tuh lah. Iya. Cuman ada bala yang dendam, ada yang tidak. Iya. Ada malah diam-diam. Dendam itu apa? Dendam selama-lama naik. Ini paling jahat. Yang paling jahat dendam itu. Lamun nantinya cari baik. Besoknya lebaran belum. Kita gawe lagi. Bos gawe itu ae. Jadi baik. Besoknya baik lagi. Nah, pokoknya sekarang dalam hal ini kamu itu berbicara langsung kepada Tuhan. Ya. Iya, tapi jangan kita mendengarkan ketemu dewe. Iya, yang mendengarkan ketemu dewe. Yang namanya kebutuh, kawan kebutuh baik dulu atau pulang. Min alamatin najai bina ini aja. Rujuk ilallah ilallah ta'ala bil hidayah. Yang maksudnya setengah dari alamat beroleh bahagia dalam segala kesudahan. Kembali kepada Allah dalam segala perbuatan. Jadi tubuh ini dan hati lain untuk namanya supaya kita jadikan sebenar-benarnya kembali dan kepada Allah. Jangan tidak beres ujung-ujungnya. Nah maka ini di dalam rumah tangga ini menjadikan satu yang termasuk rumah tangga yang benar dan baik ada Nabi juga. Nah, rumah tangga Nabi tahulah Muhammad ini ya di dalam rumah tangganya itu piring lagi siko dan dua ikan gelas satu piring satu orang dekat dikasihnya pulau lagi untuk gue barangkali dapat Tinggal siko lah. ya. Jadi mudah-mudahan bu mohon ke Tuhan tahu dari luar Mohon Tuhan. ada yang di depan kamu Haji mendekati tangan untuk lalu di dalam rumah tangganya. Jadi makanya harus kita tahu bahwa kita langsung kepada Tuhan pasti namanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa sungguh-sungguh kepada Allah
dalam perjalanan rujuk ya yang sebenarnya serta meninggalkan mazmumah artinya kejahatannya dan berperangai perangai Tuhan yang kelima. Tahu perangai Tuhan yang kelima? Disuruh perangai Tuhan. Tahu tidak dengan Tuhan dari perangai itu kan memang ini. Iya. Tahu tidak dengan Tuhan disuruh perangai Tuhan. Nah, ini kita ini jangan menggunakan mazmumah ya mazmumah kejahatannya. Berbahagialah akan kemuliaan pada azimah atau kebesaran. Barang siapa kembali ia kepada Allah permulaan dengan istiqomah kepada bagian dengan kesudahannya. Jadi kalau kita kembali kepada Allah dengan istiqomah mantap seger, tapi nak tahu mun bapak pengen ngaji budak repot di ini ya. Nah, ibu ngaji bapak tak sudah ibu tulang. Makanya harus apa? Jadi kita mengalihkan hati kita masing-masing. Inilah tempat kita nyerah kepada Allah. Ya. Kalau kita nyerah kepada Allah, itu pasti akan dibalas oleh Allah kepada yang sebenarnya. Ya. Jadi hukumnya artinya itu sebenarnya itu dari Allah dan sebenarnya kembali kepada Allah. Jadi namanya kepada Allah inilah ya tempat kita yang berbuat baik ya. Selain dari Allah itu jangan, karena itu berbuat tadi selain dari Allah itu kejahatan dan musuh dan istiqomah ya. Istiqomah itu dalam maknanya dengan satu kejujuran yang sebenar-benarnya ya itu kita negara ya. Kalau perhatian sahabat di rumah yang bapak-bapak ini kadang-kadang itu apa bukan yang galak rebel ini jadi nggak tahu ibu-ibu itu iya apa ya mana nak masak bersihkan rumah bapak mau baik mau pergi nak marah nak cepat tu lah tu buat kopi ke piring pula. nak marah nak makan. Jadi kalian sebenarnya baik-baiklah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nih, ialah kembali kepada Allah permulaan dengan istiqomah tadi berbahagia ia kesudahan sampai yang kehendaknya adalah yang kehendak bidayah dan nihayah. Jadi kehendak ini memang permulaan yang Tuhan dan kesudahannya kepada Tuhan itu. Bidayah Tuhan, nihayat bertuhan. Ya. Arti bidayah yaitu permulaan berjalan, nihayat itu kesudahannya. Maka barang siapa so hidayatnya, hati petunjuknya, maka sholat dengan rujuk kepada hak. Ya. Jadi seorang kepada rujuk kembalilah kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, yang tawakal atasnya dan istiqomah, maka berbahagialah kesudahan sampai kepada
dalam. Kalau kita sudah tahu sampai kepada Allah, maka terselamat. Kalau kita sudah tahu sampai kepada Allah, maka terselamat dunia akhirat. Ya. Nah, jadi inilah jangan kita tinggalkan. Ya. Man asrakor bidayati, asrakor nihayati. Ya. Kalau artinya barang siapa terbit cahaya permulaan atau intiman pada Allah dan mendirikan pada segala yang wajib kemudian kepada Allah. Jadi arti bidayah tadi kepada Allah dan sudah kita tetap kembali kepada Allah. Ini yang sebenar-benar. Ya, selain dari itu tidak berada. Ya. Nah, kepada Allah inilah tempat kita artinya kembali, tempat kita arti meminta, tempat kita minta pertolongan. Ya. Nah, jadi kalau kita selalu kepada Allah, nah itu maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa pada Allah bidayahnya, niscaya ada pada Allah nihayatnya. Kalau kita permulaan kepada Allah, sesudahnya kita kembali kepada Allah. Nah, ya. Nah, kita kadang-kadang tidak kepada Allah, kehendak kepada Allah nafsu. Ya, kehendak kepada Allah nafsu ini sesudahnya kembali kepada Allah. Tidak. Hawa nafsu ini selalu mengerong-gerong kita ini supaya jangan apa? Jangan pada Tuhan. Memang ini namanya hawa nafsu ini pada permulaannya memang benar itu benar. Tetapi kadang-kadang maka diserang oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini dalam tubuh ini tidak berhenti dia, selalu memikirkan apa jangan sampai yang iman di dalam hati ini jangan sampai keluar, jangan sampai dia muncul. Ya, selalu dia sulit. Kapan dia muncul? Nah, makanya nafsu ini melawan, sehingga iman tadi kadang-kadang itu tidak terjadi. Ya. Jadi makanya ini pasti ada kan kita ini. Ya. Apalagi kita Islam itu banyak, amunan itu banyak. Ya. Nah, jadi dengan itu walaupun dalam hal ini sampai sedikit, mudah-mudahan pertemuan kita ini mudah-mudahan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin.